Saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, mari kita bersama-sama berdoa, doa sinode. Doanya ada dalam laci bangku kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pembangunan paroki kita. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, Mada Bakti 160.
Mari kita bangkit berdiri. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau dan indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diseru oleh alam dan manusia dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Kita siapkan Tuhan kasihanilah. 177. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat pagi segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada hari Minggu ini, gereja merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-33. Dan itu berarti bahwa sebentar lagi, atau tepatnya minggu depan, lingkaran liturgi tahun B akan berakhir dan akan kita memulai dengan tahun yang baru, tahun liturgi yang baru pada tahun C 2 minggu yang akan datang. Pada minggu ini kita diajak untuk sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri secara baik dan benar bijaksana agar kita dapat menjadi orang-orang pilihan Allah ketika kerajaannya sungguh Ia nyatakan melalui akhir zaman. Meskipun kita sungguh tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi marilah lewat ajakan Kristus kita menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang benar di hadapannya, dan sungguh kita menjadi orang-orang pilihannya. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga satukan segala harapan dan kerinduan kita serta syukur kita atas belas kasih Allah yang telah menuntun seluruh kehidupan kita masing-masing, baik dalam pekerjaan usaha kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan menggereja kita, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sembari memohon agar kita sungguh-sungguh senantiasa dituntunnya dengan bijaksana, agar kita mampu menjalani kehidupan kita juga secara bijaksana dan benar di hadapannya dan di hadapan sesama kita. Kita juga mempersatukan segala harapan kita lewat Ekaristi Kudus ini untuk memohon rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, khususnya Ibu Wilhelmina Banul, Matias Mital, Margareta Gukur, Sakarias Lagong, Martina Dahul, dan juga Bapak Franciscus Loar,
tahun yang lalu telah dipanggil menghadap Tuhan. Juga kita ingin menyatukan segala harapan dan syukur kita bersama dengan Fox Point Indonesia DPP Sulsel yang merayakan ulang tahun kedua pada tanggal 13 November 2021. Agar layak segala harapan, kerinduan dan syukur kita yang kita satukan dalam Ekaristi Kudus ini, maka mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung kami, yang dengan mempersembahkan satu kurban menyempurnakan orang yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Manusia yang akan datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan, dan menyuruh para malaikat-Mu mengumpulkan orang-orang pilihan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat dunia, tumpuan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi Kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. kasihanilah kami. Engkau yang menghapus
hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan putramu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu, sehingga kelak Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihanmu di surga. Bantu kami dalam seluruh kehidupan kami masing-masing, yang meskipun kami sungguh tak tahu kapan kedatanganmu di tengah-tengah kami pada akhir zaman, tetapi Engkau tetap menuntun kami dengan bijaksana, agar kami dapat setia mengikuti Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Refrien, Mazmur tanggapan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundingkan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena
Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, puji syukur 955. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus.
Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada zaman itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, biasanya kalau orang sungguh menanti-nantikan sesuatu yang selama ini diharapkan, ia pasti akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dalam suasana sukacita, gembira, dan bahagia. Tapi adakah kita sebagai orang beriman yang sungguh mengharapkan dapat menikmati kemuliaan Allah, menantikannya dengan penuh sukacita dan bahagia? Nah, ini patut direnungkan. Tidak sedikit orang sungguh gelisah ketika berbicara tentang akhir zaman. Ya kan? Karena itu artinya kalau akhir zaman datang, berarti kita berlalu dari bumi ini, dunia ini, dari kehidupan duniawi kita. Nah, kadang-kadang kita takut berlalu dari dunia ini. Ya kan? Kita ingin tetap hidup di dunia ini, menikmati keduniawian kita. Tetapi di sisi lain kita ingin menikmati kemuliaan Allah. Dan kalau kita lihat bacaan Injil yang di mana ketika Yesus berkhotbah tentang akhir zaman dan setelah itu Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa akhir zaman itu kemudian akan datang setelah berbagai macam siksaan yang berat,
matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan guncang. Pasti suatu peristiwa atau situasi yang mengerikan. Dan lihatlah bahwa dalam situasi seperti itu dikatakan orang akan melihat putra manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, sesungguhnya kita beriman, inilah yang kita tunggu-tunggu. Inilah yang kita harap-harapkan terjadi dan kita alami. Nah, dan ketika itu terjadi dikatakan bahwa Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Pertanyaannya, ketika malaikat-malaikat disuruh oleh Tuhan dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya itu mengumpulkan orang-orang pilihannya, apakah kita ada di sana sebagai orang-orang pilihan Allah? Nah, ini sebenarnya menjadi kerinduan kita. Dan bagaimana kita selama hidup kita sebagai orang beriman menjadikan diri kita, melayakkan diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah untuk dapat menikmati kekuasaan dan kemuliaannya pada akhir zaman itu. Apakah betul bahwa dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh telah mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang pilihan Allah kelak pada akhir zaman? Dalam bacaan pertama kita mendengarkan dari nubuat Daniel juga mengisahkan tentang hal-hal yang sungguh mengerikan terjadi sebelum akhir zaman itu. Tetapi dikatakan pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Nah, kurang lebih bahasa yang sama mau menunjukkan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang pilihan Allah. Adalah orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab. Jangan sampai kita menjadi orang Katolik, orang beriman Kristiani, tapi nama kita hanya tercatat di buku baptis, tidak tercatat dalam kitab Tuhan. Atau jangan-jangan hanya tercatat di KTP, ya kan? Agamamu apa? Katolik. Kamu beriman kepada siapa? Yesus. Buktinya tercatat di KTP, ada surat baptisku, juga ada surat nikahku secara Katolik. Tetapi apakah kita kemudian tercatat dalam kitab? Atau dalam bahasa Injil dikatakan, apakah kemudian kita menjadi orang-orang pilihannya? Nah, kembali kepada kita. Bagaimana menjadi orang-orang pilihannya? Kalau dalam bacaan pertama dari nubuat Daniel dikisahkan bahwa pada waktu akhir zaman itu, ya tentu saja orang-orang yang tercatat namanya dalam kitab akan luput dari segala siksaan itu. Dan dikatakan banyak orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah dan akan bangun. Orang-orang yang telah meninggal akan dibangunkan kembali. Lalu untuk apa? Sebagian untuk mendapat kehidupan kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Nah, orang yang tercatat namanya dalam kitab pasti akan dibangunkan untuk mendapat hidup yang kekal, dan orang-orang yang tidak tercatat dalam kitab akan dibangunkan untuk mendapatkan atau mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Nah, bagaimana supaya tercatat nama itu dalam kitab?
kita harus berlaku dan hidup sebagai orang-orang bijak dan orang-orang yang benar. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Inilah yang mesti dalam seluruh kehidupan kita senantiasa kita usahakan, bagaimana kita hidup sungguh bijaksana dan hidup dalam kebenaran Allah. Juga hidup dalam kebenaran Allah juga mengajarkannya atau menuntun sesama dalam kebenaran. Jangan mau hidup dalam kebenaran tetapi menyesatkan orang lain. Nah, kita diajak untuk hidup dalam kebijaksanaan Allah dan juga dalam kebenarannya. Dan diharapkan bahwa dalam kebenaran hidup itu kita juga menuntun banyak orang kepada kebenaran, supaya kita sungguh dapat menikmati dan melihat kemuliaan Allah pada akhir zaman. Karena kita tidak tahu, Yesus mengatakan, malaikat-malaikat tidak tahu, putra manusia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak tahu kapan itu datang, maka sangat bijaksana bagi kita adalah dengan mempersiapkan diri dengan setia. Setia menjalani hidup kita dalam iman kepada Allah. Meskipun kita tidak tahu. Tidak ada gunanya kita bersetia kalau kita kemudian sudah tahu akan begini dan kemudian kita katakan, masih lama ji itu akhir zaman, tidak apa-apa ji buat dosa dulu, nanti kan juga ada ji pengakuan tuh, penghapusan dosa. Kadang-kadang kan ada orang begitu, kalau masih muda tidak apa-apa ji, masih panjang ji umur. Nah, nanti kalau sudah agak tua, kalau sehat tidak apa-apa ji, nanti kalau sudah sakit baru mulai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka sangat jelas Yesus tunjukkan kepada kita dalam bacaan kedua bagaimana secara bijaksana kita mempersiapkan diri untuk sungguh dapat menikmati kemuliaan Allah pada akhir zaman itu. Jadi kisahkan bahwa para imam itu melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Nah, mungkin kita akan berpikir kalau kita dalam gereja Katolik mengaku dosa kan ya dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani, kan para imam itu tidak menghapuskan dosa. Ya memang betul, para imam pada pribadinya tidak menghapuskan dosa. Tetapi yang menghapuskan dosa dalam pengakuan dosa adalah Allah sendiri. Kan kita hadir kepada Allah. Imam hanya sebagai pengantaranya untuk menghapuskan dosa kita. Kuasa itu telah diberikan kepada gereja, dan kuasa itu diaplikasikan oleh para imam untuk menghapuskan dosa. Jadi bukan imamnya yang menghapus dosa, tetapi Allahnya yang menghapus dosa. Dan di sana ditunjukkan bahwa Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan semua itu sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kristus memberikan dirinya untuk menjadi kehidupan bagi kita yang berdosa. Ia menebus dosa kita dan melayakkan kita untuk dapat kelak menikmati kemuliaan Allah. Nah, inilah juga yang mestinya menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi mesti hidup kita itu
bermakna pula bagi yang lain. Kalau kita hidup, lalu kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, maka tidak ada gunanya. Rasul Paulus mengajak kita merefleksikan, sebagaimana pengalaman Rasul Paulus, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau Kristus hidup di dalam diri kita, menghidupi kita, maka tentu kita dapat menjalani kehidupan kita secara bijaksana dan benar. Dan itu berarti bahwa kemudian kita sungguh layak dan pantas menjadi orang-orang pilihannya, orang-orang yang namanya dicatat dalam kitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah yang kita renungkan pada hari Minggu biasa yang ke-33 ini, yang mengisahkan tentang akhir zaman, yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi Tuhan meneguhkan kita, mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh bijaksana menjalani kehidupan kita dalam kebenarannya, agar meskipun kita tidak tahu kapan akhir zaman itu datang, kita sungguh-sungguh kelak berharap dapat menikmati kemuliaan Allah. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita, bersama-sama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita berdoa dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, pemberi hidup dan harapan, yang menanti-nantikan kita pada ujung jalan hidup kita. Mari kita mohon kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga umat Allah dengan mantap dan gembira mewartakan imannya yang tak tergoncangkan akan hidup kekal, serta nilai segala perbuatan bagi keabadian. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi umat Kristiani dimanapun berada, ya Tuhan, semoga umat Kristiani selalu mengusahakan keadilan dan perdamaian, serta mempersatukan dan menghimpun semua orang dalam satu persekutuan iman, harapan dan iman. Semoga umat Kristiani mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus pada akhir zaman. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi orang-orang yang takut akan kematian, hari tua, dan percobaan hidup, bagi semua orang yang kurang berani dan kurang berharap, ya Tuhan, semoga semua orang yang berkecil hati belajar percaya kepada Allah, dan semoga kami mampu mendampingi mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami saling meneguhkan berkat iman kami yang hidup serta harapan kami yang kokoh. Semoga berkat kasih dan pelayanan kami
Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita sembari mengingat mendoakan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mengingat dan mendoakan untuk keselamatan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Ibu Wilhelmina Banul, Matias Mital, Margareta Gukur, Zakarias Lagong, Martina Dahul, dan juga Bapak Franciscus Loar. Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar para malaikat-Mu mengumpulkan orang-orang pilihan-Mu. Kiranya Engkau pula melayak pantaskan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini sebagai orang-orang pilihan-Mu untuk dapat menikmati kemuliaan-Mu, menikmati kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang sungguh dengan setia percaya kepadamu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami mohon pula tuntunan dan belas kasih-Mu bagi mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka, khususnya dalam hidup iman mereka, dalam rangka mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh dapat layak menjadi orang-orang pilihan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kita juga satukan intensi atau wujud doa kita untuk bersyukur bersama dengan Fox Point Indonesia DPD Sulsel yang merayakan ulang tahun kedua pada tanggal 13 November 2021. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau mengutus umat-Mu untuk sungguh-sungguh dapat berperan dalam mengembangkan kehidupan bersama. Kiranya berkat-Mu pula Engkau nyatakan bagi Fox Point dan segenap umat-Mu yang terlibat di dalamnya. Semoga mereka Engkau berikan kekuatan, kesehatan, semangat, pengabdian bagi sesama, sebagaimana putra-Mu sendiri yang telah hadir di tengah-tengah kami, membawa kehidupan yang baru dan kehidupan kekal bagi umat-Mu dengan pengorbanan-pengorbanannya bagi kami. Semoga seluruh anggota Fox Point ini Engkau tuntun pula untuk senantiasa membawa semangat baru di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat kami sungguh-sungguh dapat bertumbuh berkembang dalam kesatuan, dalam kebersamaan untuk hidup yang damai, yang lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan Allah, orang hidup dan mati, kami tidak tahu kapan Engkau akan datang memanggil kami. Tetapi kami tahu pasti bahwa kasih-Mu tak akan pernah meninggalkan kami. Semoga kami tetap berjaga penuh harapan. Tolonglah kami untuk menyambut Engkau sejak sekarang dalam saudara-saudari kami, supaya kami pun nanti Kau sambut di rumah-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Bawalah persembahan pada bakti 228.
persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hamba gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Kita siapkan lagu kudus puji Mada Bakti 248. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam sumber meramaikan remah anggur yang kami siapkanlah dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus Putramu, agar mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatlah yang datang atas nama Tuhan.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan yang abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita bersama-sama memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna,
doakanlah kami. Santo Eustakeus, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudusmu ini. Semoga pengorbanan putramu ini menjiwai kami untuk berani berkorban demi kepentingan gereja dan masyarakat kami, serta memperkuat harapan kami akan langit baru dan bumi baru yang kau janjikan. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pengumuman gereja hari Minggu biasa ke-32, 13-14 November 2021. Yang pertama, misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehat dan sudah divaksin, cek suhu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin dan belum menerima komuni pertama diharapkan untuk mengikuti misa secara online. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu serta buku kursus. Yang ketiga, persiapan katekumen baptis dimulai pada tanggal 3 November 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Persiapan baptisan anak SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 setiap hari Minggu jam 10.30 pagi di SD Frater Trate 2 dengan pendamping Ibu Fangfang. Persiapan baptisan remaja SMP dan SMA setiap hari Minggu jam 10.30 di Aula Paroki lantai 4 dengan pendamping Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Pasagi. Persiapan baptisan dewasa, mahasiswa sudah bekerja dan berkeluarga setiap hari Rabu jam 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Masih dibuka pendaftaran. Untuk yang berminat dipersilahkan menghubungi Sekretaris Paroki Ibu Rosa pada hari kerja Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Baptisan bayi akan dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Yang keempat, sejak misa Minggu biasa ke-29 dan seterusnya telah dipakai Mazmur Tanggapan dari buku Mazmur Tanggapan edisi baru untuk pengenalan kepada umat sebelum diberlakukannya secara resmi pada Minggu Advent pertama di tanggal 27-28 November 2021. Pengumuman rencana pernikahan akan menerimakan sakramen perkawinan Dianita Kalak Padang dari Paroki Santa Maria Mamuju dengan Budi Daen Patola dari Paroki Santo Franciscus Saverius Mesawa merupakan pengumuman ketiga. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini, diharapkan untuk melaporkannya kepada pastor paroki. Yang keenam, sumbangan untuk aksi Natal 2021 sudah dibuka. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarkannya ke sekretariat paroki pada hari kerja
Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 1 siang. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki ataupun pastor vikaris. Yang ketujuh, jadwal misa untuk minggu sore yang sementara dilaksanakan pukul 16.30 sore akan dimundurkan menjadi jam 17.00 dan akan berlaku mulai pada minggu Advent pertama, yaitu pada tanggal 27-28 November 2021. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada segenap umat dan juga para petugas liturgi yang telah berpartisipasi sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ada satu tambahan pengumuman bahwa gereja secara keseluruhan, khususnya kita di Indonesia, ada beberapa perubahan-perubahan dalam liturgi Ekaristi. Dalam tata perayaannya tidak ada perubahan, tetapi yang ada perubahan adalah beberapa kata, beberapa kalimat dalam dialog-dialog antara imam dengan umat. Karena itu mohon umat untuk sungguh-sungguh mempersiapkan apa-apa saja yang berubah itu, dan sedapat mungkin oleh tim IT, tim live streaming untuk sungguh menampilkan di layar hal-hal yang dimaksudkan itu. Terima kasih atas perhatian kita. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menerima berkat dari Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pada Bakti 304, berakhirlah doa dan kurban. Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Luhurkanlah Tuhan selalu